tenang. Kalau tegaskan. Teman-teman mahasiswa tenang. Kericuan dan saling dorong terjadi dalam aksi yang berlangsung di depan gedung DPRD Lampung Jumat siang. Masa sebelumnya berhasil merusak kawat pagar berduri dan menjebol palang besi pintu gerbang gedung. Masa yang berusaha menerobos masuk ke dalam kawasan DPRD Lampung ini pun diadang petugas, hingga kericuan tidak terhindarkan. Anggota DPRD Lampung sempat menemui pengunjuk rasa, namun hanya berlangsung singkat karena suasana yang tidak kondusif. Demonstrasi ini digelar ribuan mahasiswa dari 39 lembaga di Lampung. Dalam orasi mereka, para mahasiswa menuntut Presiden dan DPR menghentikan revisi Undang-Undang Pilkada. Mereka juga meminta KPU menjalankan Pilkada sesuai dengan putusan MK. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi dari demonstrasi di Lampung tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime hari ini. Kami juga akan menghadirkan informasi perkembangan pasca DPR membatalkan RUU Pilkada dan demo masih terjadi di sejumlah daerah. Saya Dian Rampni, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, ratusan orang menggelar unjuk rasa di depan KPU RI Jakarta hari ini. Massa mendesak KPU RI segera mengeluarkan peraturan KPU sesuai keputusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah. Ratusan pengunjuk rasa memadati halaman depan gedung KPU RI di Jakarta Pusat siang tadi. Pengunjuk rasa terdiri dari gabungan mahasiswa, pelajar, dan kelompok buruh. Mereka mendesak agar KPU RI mengeluarkan peraturan KPU sesuai keputusan MK nomor 60 soal ambang batas pencalonan kepala daerah. Selain itu, massa juga mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah keputusan MK nomor 60. Demo di depan KPU ini merupakan lanjutan dari aksi di depan gedung DPR RI pada Kamis kemarin untuk mengawal putusan MK hingga pendaftaran Pilkada 2024 tanggal 27 mendatang. Membatasi seluruh akses hukum yang ada ini, kawan-kawan. Kita sadari. Pemirsa, unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di Bangkalan, Jawa Timur berlangsung ricuh. Massa menjebol pagar DPRD Bangkalan dan menerobos barikade polisi. Ratusan aktivis mahasiswa serta sejumlah elemen pemuda berusaha mendorong dan membuka pintu gerbang gedung DPR di Bangkalan. Selain aksi saling dorong, sejumlah orang sempat menjadi korban pemukulan masing-masing pihak. Kericuhan ini terjadi karena massa memaksa masuk ke halaman kantor DPRD Bangkalan. Unjuk rasa ini sebagai wujud penolakan mereka terhadap revisi Undang-Undang Pilkada. Massa juga menilai carut-marut hukum dan kondisi bangsa ini juga dianggap sebagai bentuk campur tangan kekuasaan. Teman-teman sekalian, kondisi yang merampas kedaulatan itu dengan tindakan kesewenang-wenangan. Selamat datang negara kekuasaan, selamat tinggal negara hukum. Karena segelintir elit telah menunjukkan arogansinya, merebut kedaulatan rakyat dengan mencoba memberangus kedaulatan itu dengan cara-cara yang sangat inkonstitusional. Mereka meminta semua pihak menghormati dan menjalani keputusan Mahkamah Konstitusi, termasuk pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat berunjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat pilkada. Massa tetap mengawal putusan MK meski revisi Undang-Undang Pilkada telah dibatalkan. Ribuan mahasiswa dari berbagai BEM Universitas Masyarakat dan buruh seluruh Jawa Timur gelar aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi dan menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada.
Unjuk rasa digelar di depan kantor DPR di Jawa Timur dengan membawa puluhan poster bertuliskan tuntutan hancurnya demokrasi di Indonesia. Meskipun sudah ada pernyataan dari DPR RI tentang pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada, namun mahasiswa tetap melakukan aksi dan akan mengawal sampai tanggal 27 Agustus nanti. Masa khawatir DPR akan melakukan manuver secara diam-diam dan mengesahkan RUU Pilkada tersebut. Pertama, kita harus paham dan sadar bahwasanya meskipun itu ada pemberitaan, tapi kita juga sama-sama melihat itu hanyalah sebuah statement. Jadi ketika memang itu belum ada rilis resmi atau rapat resmi dari DPR, itu otomatis bisa jadi banyak kemungkinan, termasuk manuver-manuver politik seperti yang kita ketahui bahwasanya biasanya kebijakan yang sifatnya kontroversial itu diputuskan di tengah malam. Nah, sampai di tanggal 27 itu nanti kita masih akan terus mengawal. Apalagi PKPU itu belum disesuaikan di putusan MK, maka masih bisa berpotensi hal-hal yang tidak diinginkan. Mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat akan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi hingga proses pilkada berakhir. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum memastikan akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. KPU dan Komisi 2 DPR RI akan membahas peraturan KPU tentang pencalonan Pilkada serentak 2024 pada Senin mendatang. KPU sudah menyerahkan rancangan peraturan KPU atau PKPU tentang pencalonan Pilkada serentak ke Komisi 2 DPR Konstitusi yang menurunkan ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. KPU dan Komisi 2 akan membahas dan memutuskan PKPU Senin mendatang. Ketua KPU menegaskan pihaknya tidak akan tebang pilih dalam mengakomodasi putusan MK ke dalam PKPU. KPU telah melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam melakukan perubahan PKPU nomor 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. KPU RI akan menyampaikan surat edaran kepada jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang pada pokoknya dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon memedomani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota akan melaksanakan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon pada tanggal 24 sampai 26 Agustus 2024 yang substansinya pengumuman tersebut memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. DPR bersama pemerintah setuju terhadap draft yang disampaikan oleh KPU itu, tinggal nanti formalnya hari Senin kita menggelar dalam rapat konsultasi di rapat dengar pendapat Komisi 2 dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu. Berarti hari Senin itu jam berapa? Jam 10. Jam 10 kita udah jadwalkan sejak lama, sebetulnya udah seminggu yang lalu ya, kita jadwalkan hari Senin jam 10 RDP konsultasi yang dimohonkan oleh KPU dan Bawaslu pada DPR dan pemerintah. Intinya adalah bahwa draft yang disampaikan oleh teman-teman KPU itu merujuk pada putusan terakhir ya. KPU kan dia institusi yang tugasnya adalah melaksanakan undang-undang ya. Mana undang-undang yang berlaku itulah yang menjadi rujukan terhadap semua peraturan teknis yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu. Nah, karena berkaitan dengan soal pencalonan ini kita mempunyai putusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi, maka itu yang menjadi rujukan dan memang tugasnya KPU itulah melaksanakan undang-undang. Pemirsa, pemerintah menunggu proses yang ada di DPR terkait revisi Undang-Undang Pilkada pasca pengesahannya dibatalkan. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas menilai wacana Perpu Undang-Undang Pilkada adalah hal yang didramatisir. Kalau pemerintah sifatnya kan sekali lagi ini masih di ranah DPR dalam rangka untuk penjadwalan yang kemarin. Nah, dengan DPR sudah menyatakan bahwa hal ini ditunda rapat paripurnanya, maka tentu pemerintah ikut karena
tidak ada pilihan lain. Itu yang jadi harapan kita semua kan. Ada ketakutan manuver dari pemerintah ini mengeluarkan perpu nih Pak? Iya Pak, seperti apa tanggapannya Pak? Ya. Ada ketakutan manuver perpu nih? Ini kan terlalu didramatisir aja. Jadi sampai hari ini saya belum sama sekali mendengar tentang hal tersebut. Ini baru kali ini saya dengar, dan sampai hari ini tidak ada upaya menuju ke arah sana. Ada respon dari Presiden Pak soal aksi kemarin, apakah memang ditolaknya? Pasti Presiden memberi respon lewat juru bicara ya, tapi kalau terkait dengan yang lain saya belum mendengar itu di. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, sejumlah peserta demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada di gedung DPR ditangkap polisi. Salah satunya adalah Iqbal Ramadan, putra penyanyi Macica Mokhtar. Macica datang ke Polda Metro Jaya untuk menjenguk anaknya. Penyanyi Macica Mokhtar mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjenguk putranya, Muhammad Iqbal Ramadan, yang ditangkap usai ikut aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR RI. Macica mendengar hidung putranya patah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Macica sebelumnya sempat khawatir karena Iqbal tak kunjung pulang usai ikut demo pada hari Kamis. Katanya ditahan di sini di Polda Metro, di Reskrimum. Jadi hari ini saya hadir untuk menjemput anak saya, kemudian saya mau bawa ke rumah sakit. Itu. Informasi yang diterima kondisi anak itu seperti apa? Hidungnya patah, jadi harus saya bawa berobat. Mau visum dulu. Informasinya dari mana Bu? Dari teman-temannya, dari tantenya. Tantenya itu dapat kabar dari teman-temannya Iqbal. Jadi dia nelpon saya ngasih tahu kalau Iqbal ditangkap kemarin sore ya. Iqbal ditangkap kemarin sore, kemudian ada patah tulang hidung, seperti itu. Muhammad Iqbal Ramadan merupakan putra Macica Mokhtar dengan legend TNI Purnawirawan Murdiono yang merupakan mantan Mensesnek dan orang kepercayaan Soeharto. Iqbal pernah menjabat sebagai ketua BEM saat berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar. Setelah lulus, ia bergabung di Lembaga Bantuan Hukum Lokataru. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, Macica Mokhtar tak bisa menahan kesedihannya ketika menceritakan perlakuan yang diterima putranya Iqbal Ramadan saat demo di DPR Kamis kemarin. Ia bersyukur Iqbal masih diberi keselamatan. Berikut cuplikan pernyataan Macica Mokhtar dalam program iNewsroom beberapa saat lalu. Oke, kemudian kalau sudah beberapa kali mendapatkan tindakan seperti itu, ketika pertama kali Anda melihat anak Anda dan bertemu, bagaimana kondisinya? Apakah memang luka-lukanya sudah dibalut, sudah diberikan perawatan? Tadi seperti apa, Mbak Cica? Jadi anak saya sudah memberitahu ke saya bahwa ketika darah keluar terus dari hidung dia, di hidungnya sudah di darah-darah itu kemudian dibersihkan, terus dikasih minum obat, baru itu aja. Tapi selanjutnya nggak ada, Mas, nggak ada tindak lanjut selanjutnya. Makanya saya bisa datang ke sini, saya ingin mempercepat supaya segera saya bawa anak saya ke UGD. Oke. Kemudian Mbak Cica, pada saat melihat kondisi anak Anda tadi, bagaimana? Kok masih bisa berkomunikasi? Apakah masih tertidur atau seperti apa tadi pada saat ketemu? Di dalam ini kan ada banyak aktivis ya. Anak saya juga ada, jadi ketika saya ketemu anak saya langsung peluk, saya cium dia. Ya Allah, Tuhan, saya berterima kasih Allah masih memberikan saya, menyelamatkan anak saya dari, saya nggak bayangin kalau terjadi apa-apa dengan anak saya. Saya lihat aja hidungnya seperti itu, saya nangis. Saya tidak tega melihat anak saya diperlakukan seperti itu. Saya bersyukur Allah masih menolong saya, menolong anak saya. Saya masih bisa ketemu, masih bisa bicara sama anak saya. Syukur saya, Mas, terima kasih. Anda juga menangis. Anda juga menangis tadi ya di depan Iqbal Ramadan, Mbak Cica. Ya, enggak. Saya kan seorang ibu, enggak tahan, enggak kuat. Saya kan tahu bagaimana anak saya, perjuangannya dia bagaimana. Dia mau berkorban mau berkorban anak saya itu. Ya Allah. Sebelum makan.
Bagaimana reaksi Iqbal melihat Anda menangis tadi, Bu? Ya, dia larang saya nangis. Bunda jangan nangis Bunda. Saya laki-laki saya kuat katanya. Saya kuat Bunda, udah Bunda jangan nangis. Apa yang seperti itu, Mas? Iya. Apa yang memang Anda lihat yang paling membuat Anda sedih tadi ketika pertama kali melihat Iqbal Ramadan, Mbak Cica? Anak saya langsung mencium saya, minta maaf. Itu yang bikin saya terharu. Minta doa, Bunda doain saya ya, Bunda doain saya. Iya nak, Bunda gak lepas-lepas doain kamu nak. Pada saat itu Anda sempat memeluk Iqbal, Mbak Cica? Iya Mas, saya perlukan kesan. Saya takut kehilangan anak saya, saya nggak mau kehilangan anak saya. Saya perlukan anak saya tidak mau anak saya terjadi apa-apa. Ya anak saya itu mau berkorban, ya Allah. Saya nggak mau Mas, saya takut kalau ada apa-apa. Pemirsa, puluhan orang tua mendatangi Polres Jakarta Barat untuk mengetahui nasib anaknya yang diamankan usai mengikuti aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di gedung DPR RI. Sebanyak 52 orang peserta aksi sempat diamankan di ruang Satreskrim Polres Jakarta Barat. Puluhan orang tua mendatangi Polres Jakarta Barat untuk mengetahui nasib anaknya yang diamankan usai mengikuti aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada di gedung DPR RI. Para orang tua ini datang karena belum mendapat kabar putranya usai melakukan aksi tersebut. Anak-anak yang diamankan akan didata terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Anggota DPR RI Adiana Pitupulu turut datang menemui puluhan orang yang diamankan polisi dan orang tuanya. Kondisi peserta aksi dipastikan dalam kondisi baik dan tidak ada penyiksaan dari polisi. Untuk memastikan tidak ada kekerasan, tidak ada penganiayaan dalam setiap tahap pemeriksaan dan wajib didampingi oleh kuasa hukum. Itu loh. Bang, tadi gimana Bang hasil diskusi sama pihak kepolisian sendiri Bang untuk anak-anak? Iya, gue tanya satu persatu, kalian dipukulin nggak di sini? Apa ada yang dianiaya di sini nggak? Nggak ada. Oke, dikasih makan nggak? Dikasih makan. Semua diurus dengan baik. Apa menurut saya untuk Polres Jakarta Barat kita harus kasih apresiasi juga karena mereka memberikan nasi padang. Tadi saya lihat 52 orang peserta aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada sempat diamankan di ruang Satreskrim Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Jenguk pendemo yang diamankan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Dasko meminta polisi membebaskan peserta aksi unjuk rasa di depan gedung DPR kemarin. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendatangi Polda Metro Jaya hari ini untuk melihat kondisi pendemo yang diamankan setelah aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Pihaknya juga akan mendata masa aksi yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Setidaknya ada 50 orang masa aksi yang diamankan di Polda Metro Jaya. Dasko pun meminta pihak kepolisian untuk membebaskan masa aksi yang tidak melakukan tindak pidana berat. Dari DPR ingin menjenguk adik-adik yang kemarin ikut aksi dan kemudian diamankan oleh teman-teman dari kepolisian, dan kami tadi barusan berkoordinasi, diberikan informasi mengenai adik-adik yang diamankan di sini. Dan pada hari ini sekaligus kami ingin meminta kepada pihak kepolisian agar adik-adik yang kita dapat segera dikembalikan ke rumahnya sepanjang tidak ada pelanggaran tindak pidana yang berat. Demikian. Dan kami akan menjamin sebagai penjamin untuk mereka dikeluarkan. Dan kami juga berterima kasih kepada pihak kepolisian yang kemarin telah sama-sama
menjaga aksi dengan sangat baik di gedung DPR. Ya. Ada berapa jumlah yang diamankan itu, Pak? Kalau di sini ada sekitar 50 dan kita akan jenguk sebentar lagi. Demikian. Tapi yang diamanin yang bakalan dikoordinasi cuma yang di Polda Metro doang atau di seluruh wilayah Polda Metro? Kita akan cek di seluruh wilayah Polda Metro dengan catatan yang bukan membakar mobil dengan tindak pidana berat, pelaku tindak pidana berat seperti itu. Sinyal PDIP mengusung Anies di Pilkada Jakarta timbul tenggelam. Informasinya kami hadirkan usai jeda hanya di iNews Prime. Anda kembali di iNews Prime pemirsa. Anies Baswedan berpeluang besar untuk diusung PDI Perjuangan dalam Pilkada Jakarta 2024. Namun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri justru mengeluarkan pernyataan menyentil yang mempertanyakan apakah Anies akan patuh jika diusung PDIP. Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan masuk radar PDI Perjuangan dalam Pilkada Jakarta 2024. Namun justru Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri seakan menyindir Anies saat berbicara di depan kader PDIP dalam pengumuman bakal calon kepala daerah pada Kamis 22 Agustus lalu. Megawati mempertanyakan kepatuhan Anies Baswedan bila nantinya diusung oleh PDIP. Ia juga menyinggung sejumlah pihak yang mendadak minta partainya mendukung Anies. Orang tadi kan diomongi Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Meski demikian, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan pihaknya masih berpeluang untuk mengusung Anies Baswedan, asalkan Anies berkomitmen terhadap ideologi negara dan wong cilik. Ya selama tadi komitmen terhadap ideologi, keberpihakan pada wong cilik, platform partai, itu dipegang dan bersedia untuk juga memenuhi komitmen termasuk bagaimana partai menyiapkan visi misi, khususnya tentang politik tata ruang, kemudian bagaimana kelestarian lingkungan, sungai-sungai tata ruang di Jakarta diatur dengan baik, tentu terbuka. Tapi tidak ada komunikasi belum Mas dengan Mas Anies? Ada, bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan sempat menguat. Bahkan sejumlah kader PDIP pun telah memberikan sinyal akan mendukung Anies. Salah satunya adalah Masinton Pasaribu. Kepada media, Masinton menyatakan PDIP akan mendaftarkan Anies ke KPU pada 27 Agustus mendatang. Ada Anies, iya kan? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. PDIP telah mengumumkan 6 bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju dalam Pilkada 2024 pada 22 Agustus lalu. Namun PDIP belum mengumumkan nama untuk Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Tim iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, juru bicara Anies Baswedan menyebut masih menjalin komunikasi dengan PDIP terkait kemungkinan Anies bergabung dengan partai berlambang banteng tersebut. Jubir Anies juga mengatakan visi dan misi Anies untuk membangun Jakarta selaras dengan PDIP. Terkait dengan kemungkinan Pak Anies bergabung dengan PDIP, saat ini komunikasinya masih berlanjut dengan DPP PDIP. Komunikasinya masih terjalin dengan baik dan sangat cair,
dan intens sekali, dan ini masih kita tunggu prosesnya yang sedang berjalan. Nanti pada saat waktunya akan diumumkan, dan yang pasti visi dari Pak Anies dan visi dari PDIP selaras apa yang sudah Pak Anies kerjakan selama ini di Jakarta, dan apa yang cita-citakan oleh PDIP, dan apa yang sudah dicita-citakan dari PDIP sejak lama untuk kemaslahatan bangsa. Ini sejalan dengan apa yang ingin kita raih bersama, dan kita tunggu lagi ke depannya seperti apa prosesnya dan seperti apa keputusannya. Kami masih menunggu komunikasi yang sedang terjalin ini, dan mudah-mudahan apapun itu, ini adalah yang terbaik untuk warga Jakarta dan untuk Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep ternyata telah mengurus 3 surat keterangan untuk melengkapi persyaratan pencalonan Pilkada 2024. Kaisang mengurus surat-surat tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketiga surat sebagai syarat maju dalam Pilkada 2024 ini diurus Kaisang bertepatan dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia calon kepala daerah pada 20 Agustus lalu, dihitung sejak penetapannya sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Kaisang rencananya akan maju sebagai Bacawagub Jawa Tengah mendampingi pensiunan Polri Ahmad Lutfi. Setelah kami cek di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang betul ada permohonan tersebut, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Nah, surat tersebut kemudian dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Selatan pada hari juga tanggal 20 Agustus. Namun dengan tidak terpenuhinya kuota peserta rapat atau quorum rapat paripurna DPR RI, serta adanya aksi penolakan masyarakat pada 21 Agustus lalu, maka revisi Undang-Undang Pilkada batal disahkan. KPU sendiri juga telah menegaskan pendaftaran calon kepala daerah akan mengikuti keputusan MK terbaru. Pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada serta keputusan KPU ini mempengaruhi nasib Kaisang untuk maju pada kontestasi Pilkada 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, DPR masih mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung yang terbit sebelum putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia calon kepala daerah. Artinya peluang putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, maju di pemilihan gubernur masih terbuka. Setelah gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah, DPR RI memastikan tidak akan mengesahkan rancangan Undang-Undang Pilkada menjadi undang-undang sebelum masa pendaftaran calon di Pilkada 2024. Persyaratan pencalonan kepala daerah tetap akan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas parpol dalam mengusung jagoannya. Namun terkait syarat usia calon kepala daerah, DPR masih mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung yang terbit sebelum putusan MK. Artinya, peluang putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, untuk maju dalam pemilihan gubernur masih terbuka. Jadi begini, itu kan masing-masing rezimnya MA dan MK kan itu berbeda. Kewenangan MK melakukan judicial review pada tatanan yang berbeda dengan MK. Nah, nanti kita akan lihat bahwa putusannya MA seperti apa, putusannya MK seperti apa. Karena masing-masing itu kalau saya lihat, ya MK pun bersependapat bahwa MK kemudian tidak bisa menganulir hasil judicial review dari MA. Nah, itu tinggal bagaimana menerjemahkannya nanti, ya kita akan minta KPU yang kemudian menuangkan dalam PKPU setelah berkonsultasi dengan Komisi 2 DPR.
Sebelumnya dalam putusan MA, batas minimal usia calon kepala daerah dihitung sejak pelantikan kepala daerah terpilih. Sedangkan dalam putusan MK, batas minimal usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon. Pilkada serentak 2024 digelar November 2024. Adapun Desember tahun ini, Kaisang berulang tahun ke-30. Sementara dalam Undang-Undang Pilkada, calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia minimal 30 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Meski sebelumnya menyiratkan akan mundur dari bursa Pilkada Kota Batu, Jawa Timur, politisi yang juga penyanyi Krisdayanti mengumumkan akan tetap maju dalam Pilwalkot Batu 2024. Saya harapkan malam hari ini adalah peluang saya untuk bisa memohon restu, doa restu kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga masyarakat Kota Batu yang saya sangat apresiasi sekali. Karena unggahan saya kemarin di media sosial ini sangat memberikan respon yang sangat beragam dan saya tidak menyangka, dan ini menjadi satu titik balik bagi saya untuk terus mengingat bahwa akar rumput ini sudah bergerak, relawan dukungan yang sangat luas ini sudah sangat besar artinya buat saya, jadi pantang untuk mundur. Jadi insya Allah saya akan memastikan diri untuk maju sebagai calon kepala daerah wali kota Kota Batu tahun 2024 ini. Kurang lebih gitu ya. Berarti kemarin hanya emosional pribadi aja ya, Mi ya? Bisa dibilang yang tadi saya bilang ada gelisah, ada kecemasan. Jelang Pilkada serentak yang akan dihelat November mendatang, aparat keamanan terus menggelar simulasi pengamanan. Informasinya kami hadirkan usai jeda hanya di iNews Prime. Anda kembali di iNews Prime, pemirsa. Aksi menolak revisi undang-undang di depan gedung DPRD Jawa Barat ricuh. Massa mencoba membongkar pagar gedung Dewan dengan tambang. Kericuhan mewarnai aksi penolakan revisi Undang-Undang Pilkada di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Bandung pada Jumat malam. Tidak hanya melempar batu, massa aksi juga mencoba merobohkan pagar gedung Dewan dengan menggunakan tali. Petugas kepolisian menembakkan meriam air untuk membubarkan massa. Petugas juga sudah mengepung massa aksi untuk pengamanan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada juga terjadi di depan gedung DPRD Blitar, Jawa Timur. Aksi tersebut sempat diwarnai kericuhan antara demonstran dengan petugas keamanan. Saling dorong antara mahasiswa dengan petugas terjadi saat demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan kantor DPRD Kota Blitar, Jawa Timur, Jumat siang. Kericuhan diduga terjadi saat mahasiswa menggelar teatrikal dan membakar ban sebagai simbol perjuangan. Mahasiswa meminta anggota Dewan keluar untuk menemui massa. Aksi demonstrasi bertepatan dengan pelantikan 24 anggota DPRD di kantor DPRD Kota Blitar. Massa mengancam jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka akan kembali menggelar aksi yang lebih besar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Pilkada serentak yang akan dihelat November mendatang, aparat keamanan terus mempersiapkan diri. Di Denpasar, Bali, polisi menggelar simulasi pengamanan kota termasuk antisipasi kericuhan.
ditambah dengan aksi ataupun kekuatan dari Dalmas lagi. Aksi massa yang sudah mulai terprovokasi. Sekelompok orang yang tidak puas dengan hasil penghitungan suara pilkada terlibat bentrok dengan aparat keamanan di Denpasar, Bali. Pengunjuk rasa berusaha menerobos barikade dengan melempari petugas yang dibalas dengan tembakan meriam air dari kendaraan taktis. Namun ini hanya merupakan simulasi pengamanan dan upaya menjaga stabilitas saat tahapan pilkada, termasuk saat penghitungan suara yang digelar Polda Bali di kota Denpasar. Selain gangguan Kamtipmas, Polda Bali juga simulasi ancaman bom yang terjadi di kantor Komisi Pemilihan Umum dengan menurunkan tim dari Jihandak. Simulasi pengamanan kota jelang pilkada digelar secara mendetail, mulai dari pengamanan dan upaya menjaga stabilitas keamanan oleh seluruh satuan kerja, proses tahapan pilkada hingga saat penghitungan surat suara. Segala kemungkinan gangguan Kamtipmas disimulasikan secara rinci hingga diharapkan bisa diantisipasi. Kita gambarkan bahwa kita bagaimana situasi hijau, jadi aktivitas masyarakat seperti biasa, kemudian situasi kuning sampai dengan situasi merah. Tadi rekan-rekan sudah menyaksikan sendiri bagaimana kesiapan Polda Bali dan jajaran untuk menyiapkan pengamanan rangkaian tahapan pilkada serentak. Untuk pengamanan pilkada, Polda Bali mengerahkan 2.147 personel yang akan bertambah dengan menyesuaikan situasi di lapangan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota dalam rangka pengamanan pilkada memakan korban di Purbalingga, Jawa Tengah. Seorang jurnalis yang sedang meliput kegiatan Sispam Kota terkena semprotan air water cannon sehingga cedera di bahu kanan dan dibawa ke rumah sakit. Dua orang menjadi korban saat digelar simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota menjelang Pilkada tahun 2024 di Purbalingga, Jawa Tengah. Korban pertama merupakan anak Bupati Purbalingga yang sedang menonton jalannya simulasi. Sedangkan satu korban lainnya merupakan seorang jurnalis yang sedang meliput kegiatan simulasi. Para korban terkena semprotan air tekanan tinggi dari mobil water cannon saat menghalau para pendemo dalam adegan simulasi. Seorang jurnalis sempat terpelanting dan terjatuh sehingga mengalami cedera di bahu tangan kanan. Korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sedangkan korban lainnya yang merupakan anak bupati tidak mengalami cedera, hanya bajunya basah terkena air water cannon. Simulasi Sispam Kota digelar Polres Purbalingga berkolaborasi dengan Pemkab Purbalingga serta TNI di alun-alun Purbalingga. Simulasi digelar untuk memastikan kesiapan petugas dalam mengamankan jalannya Pilkada 2024 serta mengantisipasi gangguan keamanan selama Pilkada. Kita bersama dengan rekan-rekan Forkopimda, dengan FKUB, dengan tokoh masyarakat sama-sama menyaksikan di sini simulasi Sispam Kota yang dilaksanakan oleh Polres Purbalingga beserta jajaran, beserta rekan-rekan dari TNI. Ya, kita bersinergi semua terkait kesiapan kita dalam menghadapi Pilkada, Gubernur, dan Bupati serta Wali Kota tahun 2024. Dalam simulasi Sispam Kota ditampilkan adegan kesiapan petugas dalam menghadapi perkiraan berbagai ancaman dan gangguan Kamtipmas. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. DPR RI batal mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Artinya Pilkada 2024 akan mengikuti keputusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada digelar serentak di tanah air Kamis kemarin. Di Jakarta, aksi berpusat di depan DPR RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Ribuan orang dari berbagai unsur seperti mahasiswa, buruh, hingga aktivis mengikuti unjuk rasa yang mulai digelar pagi hingga malam hari.
Sejumlah komika Indonesia juga turun ke jalan dan berorasi di depan ribuan pengunjuk rasa. Selain komika, aktor Reza Rahardian juga ikut dalam aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada di gedung DPR. Pemeran Habibie tersebut juga sempat berorasi. Unjuk rasa juga sempat diwarnai kericuhan di bagian depan dan belakang gedung DPR. Massa yang kesal merobohkan gerbang dan sebagian diantaranya berhasil masuk ke kawasan gedung DPR. Polisi pun memukul mundur massa yang sempat ricuh dan memaksa masuk ke halaman kompleks parlemen. Polisi juga menembakkan gas air mata dan water cannon lantaran telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat di muka umum. Di tengah aksi massa yang masih berlangsung di luar gedung, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengumumkan bahwa DPR batal mengesahkan RUU Pilkada. Artinya, Pilkada 2024 akan mengikuti keputusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan. Pagi ini, proses perbaikan pagar, tanaman, dan tembok di gedung DPR yang sempat dirusak pengunjuk rasa mulai diperbaiki. Sementara arus lalu lintas di depan gedung DPR yang kemarin sempat diblokade massa kini terpantau normal. Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Koperasi Peternak Sapi di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat kemarin. Gibran yang didampingi Mendak Zulkifli Hasan memilih diam saat ditanya soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Koperasi Peternak Sapi di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Usai berkunjung, mantan wali kota Solo tersebut hanya bungkam saat ditanya soal putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Demikian juga dengan Zulkifli Hasan yang juga tidak memberikan komentarnya. Soal MK sedikit aja pas mau pas MK tanggapannya hari ini Bawapres soal sedikit mas sedikit aja mas tanggapan soal sedikit mas hari ini kan putusan mas tanggapan sedikit aja mas udah sebako ya mas MK sedikit Pak Julhas mau MK gimana Pak sedikit aja Pak soal MK sedikit. Selain tidak memberikan komentar terkait putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, Gibran dan Zulhas juga tidak mau berkomentar terkait unjuk rasa besar yang kemarin digelar di gedung DPR. Dari Bandung, Jawa Barat, Yono Wahyu iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan 7 bangunan di Aceh Singkil. Informasinya kami hadirkan usai jeda hanya di iNews Prime. Anda kembali di iNews Prime pemirsa. Kebakaran menghanguskan 7 bangunan di Aceh Singkil. Sebanyak 3 unit armada damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Beginilah kondisi kebakaran yang menghanguskan 5 rumah dan ruko, serta berdampak pada 2 rumah lainnya. Ini terjadi di Desa Lipat Kajang Atas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. 3 unit tim pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Api semakin membesar dan menghanguskan bangunan warga. Asap juga semakin meluas, membuat proses pemadaman memakan waktu 3 jam lebih. Warga di sekitar bangunan yang terbakar juga terlihat masih berupaya mengevakuasi harta benda mereka, mengantisipasi jika api semakin melebar. Warga juga turut membantu tim damkar untuk melakukan pemadaman. Yang terbakar itu adalah 5 unit, dampaknya 2. Jadi di sini kami selaku pemerintah desa sangat mengapresiasi
seluruh lapisan masyarakat yang telah bersusah payah membantu untuk memadamkan, yang dibantu dengan pemadam kebakaran sebanyak 3 unit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian akibat kebakaran masih dalam pendataan dan penyebab kebakaran juga masih belum diketahui dan dalam penyelidikan. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik sebuah pabrik mebel di Mojokerto, Jawa Timur ludes terbakar. Kebakaran ini terjadi di pabrik mebel ekspor di Jalan Raya Negara, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Api dengan cepat membesar dari gudang produksi belakang dan merambat ke bagian depan. Besarnya kobaran api membuat atap bangunan roboh. Seluruh bahan baku berupa kayu dan kertas untuk bahan mebel habis terbakar. 7 pemadam kebakaran dari Kabupaten, Kota Mojokerto, dan PMK Gama datang ke lokasi dan berjibaku memadamkan api. Diduga api berasal dari ruang produksi pengecatan hingga merambat ke bagian depan bangunan. Awalnya seperti apa saya tidak tahu ya. Cuma saya waktu tadi ada di kantor lagi memonitoring pakan ternak ya. Kita bicara-bicara sama bosnya. Akhirnya ada ibu-ibu teriak dari belakang. Ternyata kebakaran, jadi langsung kita action memanggil pemadam kebakaran. Ini pabrik apa ini Pak? 30 menit yang lalu. Enggak, ini pabrik apa? Pabrik furniture. Saat kebakaran, puluhan karyawan yang sedang bekerja merakit mebel panik dan berusaha menyelamatkan diri keluar pabrik. 50? Lebih. Pas ngapain di dalam tadi kejadian? Pas kerja Pak, dan nggak tahu. Tahu-tahu langsung ada api. Itu apinya di sebelah mana Mbak pertama kali muncul? Finishing. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Itu apa proses finishingnya itu? Ngecat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, unjuk rasa sengketa lahan melibatkan ratusan warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara yang berujung ricuh. Ratusan warga Kelurahan Tapus, Mandailing, Natal, Sumatera Utara saling dorong dengan petugas mendobrak paksa pintu masuk kawat berduri milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT TBS. Masa menuntut pengembalian lahan seluas 60 hektar milik warga yang diserobot perusahaan tersebut. Warga juga menghancurkan paksa portal milik perusahaan menggunakan truk. Namun, hingga kepolisian datang, warga tidak berhasil menemui pimpinan perusahaan. Ada fungsinya nih. Kalau itu ada di umum, ambil contoh dalam terlibat. Tolong cari tanggapan ini bagaimana masyarakat jangan sampai ke Kekecewaan warga pun berlanjut dengan memblokade jalan lintas Sumatera lebih dari 6 jam. Saya harap bukan disampaikan saja, dijelaskan bahwa masyarakat ini ketua juga sudah menyampaikan berulang kali. Meski kepolisian berjanji memediasi antara warga dan perusahaan, namun jika tuntutan tak dipenuhi, warga mengancam akan lakukan aksi lebih besar. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Serangan Israel di Gaza menewaskan setidaknya 16 orang. Informasinya kami hadirkan usai jeda hanya di iNews Prime.